saya, tapi saya ini pengennya apa ya, selalu untuk berjiwa sosialisasi untuk kedepannya yang lebih baik buat Gaspol. Saya bukan ketua atau gimana ya, tanya aja semuanya. Emang nggak ada ketuanya, nggak ada apanya, tapi ada pendirinya di sini, namanya Pak Widaya. Ini semuanya untuk dia tadinya. Kemarin emang Anip 9 tahun kacau, katanya nggak ada, setahun sekali kok nggak ada perubahan sama sekali sih. Ini ditujukan kepada dia semuanya harusnya. Terima kasih Bang Par, Bang Sam apa ya, udah ngasih tempat, udah ngasih semuanya untuk Gaspol, jiwa dan pikirannya semuanya. Terima kasih untuk Mbak BBW yang telah datang. Bang Tony, makasih Bang Andri, makasih. Ini tamu-tamu saya yang saya hormati semuanya. Mau bingung saya mau ngomong mana lagi, tapi semoga Gaspol ini lebih baik dan lebih bertoleransi kepada sesamanya. Emang begini keadaannya. Mungkin Mbak Bebewa ada tambahan atau pemikiran yang lain untuk taruna-taruna saya, mohon dikasih tahu. Ada perkembangan apa di Gojek atau mau nambahin sesuatu hal untuk Gaspol, apa tambah pikirannya bagaimana biar lebih luas. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas undangan yang terhormat ini. Walaupun saya ada di grup Gaspol, tapi selalu yang penting saya diundang itu satu kehormatan buat saya. Saya udah janji dari awal kalau memang ada yang penting seperti ini, saya dilihat walaupun saya ada kegiatan yang important itu sekiranya bisa dikasih dan untuk fokus ke sini. Alhamdulillah saya nggak ketinggalan gitu. Tadinya kalau nggak dijemput saya nggak datang. Sangat, saya yang jemput. Kalau nggak bisa saya jemput deh. Iya, wajib. Itu yang pertama. Yang kedua terkait kondisi sekarang ini menurut saya udah lebih dari cukup. Walaupun sedikit agak kurang, cuman kalau bisa sih komitmen aja, karena pendidikan itu memang mudah, apalagi sampai 10 tahun. Termasuk saya di korup lebih dari 10 tahun gitu. Itu perjuangan nggak sedang orang rata-rata baru sebulan 2 bulan dan efar dia hilang dulunya, tapi di sini masih eksis. Ya kalau bisa nambah. Nah, lagi-lagi semua punya kegiatan, semua ngebit, semua nyari duit sama. Cuman kalau bisa usahakan di saat-saat yang seperti ini ya sediain waktu lah. Toh nggak lama kok, paling lama ya 2 jam tuh ya paling lama. Untuk silaturahmi kan udah setiap hari ketemu. Atasan kerja udah setiap hari kita udah betul. Masa sih nggak bisa? Tuh kalau harapan saya seperti itu. Jadi bukan mungkin yang mereka nggak datang bukan berarti tidak menghargai acara di sini. Mungkin darurat banget kita mohon maaf barangkali ada halangan-halangan. Terus kemudian kedepannya di Gojek ini sekedar informasi mungkin ada di sini dari kegiatan lain juga adanya, tapi kita sama-sama satu jiwa satu arah. Yang kemarin kalau tidak salah booming itu katanya ada peraturan baru ya, katanya ada peraturan booming semakin lama semakin. Sebenarnya itu udah lama Pak, udah lama, cuman digoreng-goreng aja sih sebenarnya. Dari dulu peraturan memang nggak berubah, memang begitu, cuman sekarang ini diperjelas. Jadi selama kita kerja di terlepas di sini ada punya grab, ada vaksin, saya nggak terlalu ini ya. Yang penting ada di keluarga besar Gaspol, siapapun silakan. Gojek kita sekarang. Nah, alhamdulillah kalau bisa Gojek semua. Kalau ada yang grab nggak?
Pasti ada, tapi ya Nggak ada deh. nggak ada. Karena Grab dulu saya doang. Sekarang Gojek deh jiwanya. Enggak, kamu investasi. Jadi selama kita kerja secara benar, kerjanya benar, begini benar, terus kemudian terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita, di sini kan rata-rata udah masuk KDMP ya, keluarga besar, namanya di Gojek itu resmi loh ya bang, keluarga Gojek Merah Putih itu memang ya bentuk kantor bukan kita. Artinya gini, setiap grup, saya juga punya grup Gopat, Gojek Pademangan, Korwil Jakarta Utara, bla bla bla, dan semua juga punya termasuk dashboard. Cuman yang jadi kendala itu bila mana terjadi risiko trouble ya akut, apakah ketuanya bisa? Enggak ada yang bisa gitu. Akhirnya ya lu urusan lu, urus lu. Itu yang pertama. Dan kalaupun kita juga udah masuk ke GMP, baik yang tadi saya bilang ada siapa namanya atau di saya atau di yang lain, karena KGMP di kepala keluarga di Merah Putih itu sejabotabek kurang lebih ada 186 dari 1.000 kepala keluarga yang diseleksi, dan yang berhasil diseleksi ada 186. Itu diseleksi ketat bang, nggak sembarangan masuk. Jadi kita diseleksi dari kantor juga, attitude-nya semua bla bla bla. Kemudian juga diseleksi oleh manajemen bang, seperti layaknya orang karyawan, dites, diinterogasi bla bla bla. Dan yang dites kemarin itu nggak semuanya lulus. Contoh, saya ambil contoh di sana. Saya di kemana itu di utara megang itu ada sekitar 4 orang. Ada di Penjaringan, ada di Pademangan, ada di Telukbong, ada di Priok, Cilincing. Itu ada 40 kepala pemanah. Tapi setelah diseleksi di sini yang layak diambil dari kantor pengamatan hanya 10, termasuk saya. Jadi orang-orang ini dipercaya sama Gojek bahwa bisa mengayomi teman-teman yang ada di wilayahnya. Nah, terlepas Anda masuk atau tidak, contohnya kita masuk, bukan berarti gua mah udah masuk ini urusan kepala keluarga, enggak juga bang, karena semua kan dari kita juga. Jadi kerjaan kita ya kalau kita lakukan dengan baik, saya rasa nggak ada masalah. Yang jadi masalah kan kalau ada kendala gua nalar, karena kita kerja di sini bukan karena berdasar kita berinteraksi dengan customer. Ada customer yang songong kan ada gitu, ada yang dianggap tapi bilangnya nggak ada, udah termakan ternyata enggak. Nah, kalau memang ada merasa kerja dengan benar, saya rasa nggak ada masalah. Dan kita setiap kepala keluarga siap membantu. Alhamdulillah yang saya tangani kasus-kasus yang selama ini yang di KGMP, walaupun bukan di KGMP, rata-rata 90% berhasil membuka akun. Artinya bisa berjalan. Cuman intinya pesan bukan berarti kita ada kepala keluarga kita gagalkan dia. Tolong kerjakan dulu dengan baik Anda tanpa kita. Kalau udah ada kendala baru silakan konfirmasi gimana. Cuman biasanya karena kan sistem sekarang ada 3. Kalau dulu waktu belum ada KGP sistem 2 bang. Kantor sama IT sama DSU. Artinya di kantor tuh ada 2 dari Satgas sama DSU. Tapi sekarang ada 3. Kalau sekiranya trouble itu bisa ditangani oleh kepala keluarga, itu bisa dibuka akunnya di kepala keluarga bang. Jujur, dia nggak perlu ke kantor. Dan itu saya lakukan. Dan yang kedua, kalau ternyata kasusnya ada di Satgas, kasus tikesnya, kita kepala keluarga nih yang saya lakukan ya. Kita lobby, bukan Anda yang lobby, kita lobby. Kita janjian dari apa, nanti kita baru kita bawa drivernya ke kantor. Nah, ada lagi kasus yang berhubungan dengan BSU. Ada bang kasusnya berhubungan dengan BSU. Kita lobby juga ke situ. Jadi ada 3 kasus. Jadi harapan saya ke depannya bukan berarti ada kepala keluarga kita kerja saudara, tapi jangan mentang-mentang kita masuk KGMP terus kemudian dibebankan kita semua, enggak. Usahakan kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayolah teman-teman yang belum di sini kan punya teman banyak di luarnya yang sering nongkrong. Ya, bantulah kita. Kalau bisa masuk KGMP, dijelaskan dengan baik. Karena di sini ini resmi dari kantor.
Karena kedepannya nanti trouble itu kemungkinan besar akan tipis, akan ada di kantor, ada di kita semua. Itu sih pesan yang ketiga. Yang terakhir, artinya gini, yang terakhir adalah marilah kita sama-sama ada di grup ya, seperti tadi bilang ada dikunci lah segala macam dengan kita. Kalau bisa jangan baper lah di grup. Boleh kita berdebat silakan, tapi kalau memang urusan menjadi pribadi ya kapan aja dua gitu ya, jangan di grup karena kan grup polanya beda-beda gitu. Jadi saya rasa di grup itu bebas-bebas saja, tapi kalau memang terlalu urgent ya apa sih salahnya dari admin kita tegur baik-baik. Jadi jangan langsung pelak-pelak aja kayak. Saya rasa itu aja. Semoga kedepannya yang ke 11 tahun itu lebih meriah dari ini. Orangnya lebih. Masih ada nih gaspol. Usahakan kalau bisa ada. Usahakan jangan sampai bubar. Selama Gojek masih ada harus berdiri terus eksis. Kayaknya besok anniversary yang pertama tapi anak-anak gaspol tapi anniversary yang pertama kayaknya. Yang besok enggak juga. Kita jangan berpikir ya mudah-mudahan kedepannya eksis sudah gitu aja sih. Gitu. Mungkin kedepannya mungkin buat referensi keluar atau gimana. Tapi kalau menurut saya sih nggak penting keluar ya. Kalau memang kebersamaan situ bisa kenapa enggak? Karena orang-orang bikin Anip gini loh bang, saya lihat. Anip bikin bla 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 disebarluaskan, bayar tiket. Saya bingung bang, tiket nonton apa di dalam? Iya dong. Loh kan kita bayar. Kalau memang lu bisa membuat Anip, ya lu mulai sendiri, nggak usah menyebarkan luas untuk bebankan keluar gitu bang. Kalau memang nggak mau ya begini aja udah, cukup kita aja sih keluarga besar kita. Saya rasa itu aja bang. Lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang mau bertanya kepada Pak Dewa tentang masalah Gojek. Mungkin Bang Diki nih. Bang Par. Kapan saya digaji gitu? Iya. Nggak apa-apa ini. Bebas ini pertanyaannya. Ya, cari. Kapan saya dapat THR banyak? Ya, misalnya biar nggak celometan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kan ada taruna baru ini di Gaspol. Iya. Nah, baru sekarang bertatap muka secara langsung nih. Ini tamu. Ya, tamu saya nggak apa-apa. Duduk Bang Bob, apa duduk. Cari ada di foto ada. Ya. Yuk. Makasih Bang Bob datang ya. Ini orang jauh. Duduk sama si Sono apa cari porsi sini satu lagi nggak apa-apa. Sini. Pesan air dulu, pesan air sama makan. Ntar. Dikipas tuh badan gua kecil. Saya lanjut lagi ya. Iya. Ini mumpung lagi kita suasana bertemu pas tatap muka biar saling Kenal. dan saling kalau di luar kita ngomong Bang Boy kalau udah ketemu kan enak karena sama-sama gaspol kok tahunya itu bukan daerah ini malah nggak tahu sama-sama gaspol. Saya minta untuk Bang Boy secara langsung perkenalkan diri ke teman-teman kita. Monggo Bang Boy. Sini. Goreng ayam. Ya, bro. Ini bro. Satu lagi nih apa namanya? Udah. Lanjut makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Tumanton, kepada bangsa yang telah memberikan sedikit ruang untuk saya memperkenalkan diri kepada keluarga baru. Sejujurnya belum afdol bagi anak utara kalau nggak masuk ke gaspol. Bisa aja lu. Belum afdol. Malu kita. Saya malu dengan kan mangga duanya doang, orangnya mana ada ini orang Poris bang. Ya kan nggak jauh, emang jauh. Ibaratnya kita nyari teman, nyari saudara, nyari keluarga, nyari ilmu, jauh-jauh kita tempuh, sementara yang dekat kita lewatin, kurang etis. Aduh, saya kayak enak dulu mau roti.
Ini jauh dong, Toris. Jadi untuk teman-teman, perkenalkan nama saya Iskandar. Cuma nama panggilan di lapangan Boy. Siap. Aneh tinggal untuk sekarang tinggal di Warakas, cuman beberapa tahun yang lalu di Bahari. Hari Di Bahari. tanggung jawab saya ya. Bahari. Tenang, besok dapat beras. Ini ngomong sendiri ya, saya bukan yang ngomong ya. Ya kan, ini KTMP Utara soalnya aku kan. Promosi biasanya tuh. Saya nggak berani janji bos gitu. Tapi ya bos ini. Kalau misalkan dari teman-teman yang mau singgah ke rumah atau mungkin ada permasalahan di sekitar Bahari atau Warakas, silahkan japri atau mampir ke rumah. Pintu rumah saya terbuka lebar untuk warga Gaspol. Kondusif lah. Aman pokoknya udah. Insya Allah kondusif kalau misalnya. Boleh di lapangan Bahari Seram untuk anak gaspol adem. Mungkin sekian dari saya. Salam kenal, salam hormat. Mohon bimbingannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain mungkin? Bang Ucok, ada pertanyaan ke Babi Bewok apa mau unek saya semua? Berdua saya belum kenal nih. Oh ya ini tamu saya bos. Tamu saya namanya Bang Goni. Kenalan dong. Iya. Kenapa di situ belum ada instan? Terus kenapa Gojek belum menaruh apa ya ibaratnya kayak semacam tenda juga di situ? Sementara lebih banyak Gojek dibanding Grab. Lanjut. Oke, saya jawab ya. Sebelum abang bertanya, saya udah sounding sana, termasuk Ancol parkir ya. Sekarang Ancol alhamdulillah udah CC. Itu perjuangannya berat banget. Nah, sejak Go Instan dibentuk oleh Gojek, dari mulai pertama start Juanda kalau nggak salah, sekarang merembet sampai kota dan merembet lagi sampai Bekasi. Kenapa utara nggak ada? Makan dulu. Saya yang orang pertama protes. Kalau di utara itu tidak ada shelter, Bang. Kenapa di Teluk nggak ada? Kalau dilihat di situ dihitung-hitung, dikalkulasi, kita udah tim survei, kita udah datang situ. Pemasukannya kita nggak sebanding, Bang. Makanya belum diadain. Kita pernah adain tenda, tapi di samping. Itu komunitas namanya Star Walk. Kalau nggak salah abang di situ, itu taruna saya sedia tenda di situ satu. Nggak tahu masih ada atau nggak, saya belum dengan ya. Itu saya belum cek lagi. Nah yang abang masukkan depan stasiun ya, gue instannya. Nah sementara belum ada bang. Kita udah ajukan karena memang dilihat-lihat menurut pengamatan kita belum bisa. Gitu. Soalnya mungkin stasiunnya nggak 24 jam. Ya. Ada Juanda apa-apa. Itu. Banyak yang berdagang. Ya. Nah, kemudian Premet ke Ancol. Saya langsung berangkat ke Ancol lagi. Ancol itu kalau Grab masuk gratis parkir. Nyapa itu. Kenapa Gojek enggak? Setelah timbang-timbang seleksi, kan ada tim surveinya, Pak. Income itu bayar loh, Bang. Grab sama Gojek itu bayar, Bang, ke manajemen Ancol berapa juta gitu sebulan gitu atau setahun berapa. Ternyata pemasukan di sana dicek itu tidak sebanding dengan income yang kita berikan. Perusahaan mana yang mau rugi, Pak? Tapi setelah sekarang dicek-cek, abang silakan bawa penumpang, datang masuk, itu nggak bayar parkir. Udah, dan itu udah berhasil. Nah terkait yang tadi itu saya protes. Makanya setiap ada acara di PRJ, ada gue instan saya protes. Kenapa nggak pakai anak buah gua? Kenapa nggak pakai anak buah saya? Kan saya ada tim di situ. Kasihlah kesempatan teman-teman di situ. Kenapa? Karena setiap gue instan itu ada dibayar, tugasnya dibayar, Bang. Dibayar, saya makanya protes. Saya coba dong dari teman-teman saya di utara ini gantian, tapi sampai sekarang belum di-ACC. Nah, saya udah coba lagi nanti melobi ke sana, tapi saya nggak jamin, Bang, ya. Kalau ternyata di situ bisa atau tidak, tapi kayaknya sih agak sulit, Bang. Karena peredaran waktunya ya jam di stasiunnya itu, Bang. Itu aja sih, Bang. Tapi mudah-mudahan saya coba lagi.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata ide saya di ACC, saya akan coba mengambil dari orang-orang utara itu untuk sekali-kali jaga di Winstan. Kayak kemarin kan ada event tuh bang, saya jaga di situ bang. Saya jaga di situ. Saya jaga di situ tanpa dibayar. Saya gerakan teman-teman di situ. Ada acara ini selama 3 hari ya. Ya. 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah saya pengennya, saya protes. Kenapa nggak pakai anak saya? Kan banyak sini. Jangan pakai itu anak-anak gede-gede kemarin itu bang saya kenal. Itu kenal semua saya tahu. Jadi kedepannya barangkali nanti ada event utara ya barangkali di sini ada yang bisa saya tarik. Ya kita nggak tahu ya, rezeki kan kita. Itu ada duitnya bang. Jadi tiba-tiba saya panggil dia, ya itu berarti rezeki dia gitu. Ya gitu aja bang ya. Ada lagi? Makan dulu. Yang lain dah, yang lain. Kita makan dulu. Makan dulu ya. Ya, makan dulu. Oke, mati.